Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Ingin mengajak untuk memperbaiki itu semua, dalam bahasa agama disebut dengan taubat. Kembali mengakui bahwa ada yang tidak tepat dari apa yang kita lakukan selama ini. Kita sesali itu semua, namun lebih penting daripada itu, kita tata sehingga persoalan-persoalan tadi kita bisa evaluasi, perbaiki, dan menampilkan hal yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Itu ya. Ketua PPGP Ansor Lukman Hakim menilai tidak ada yang salah dengan pertanyaan dan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas mengenai perlunya aturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan mushola. Selain itu, maupun ucapan Mendak Yakut yang menyebut suara keras dapat mengganggu ketenangan masyarakat dengan mencontohkan suara anjing menggonggong. Menurut Wakil Sekjen DPP PKB itu, apapun yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat ya harus diatur agar tidak menciptakan disharmoni sosial. Sebab kata Lukman, hal itu merupakan salah satu tugas pemerintah. Jadi saya harap ya, pernyataan Gus Yakut ini tidak usah dipelintir atau digoreng-goreng untuk menimbulkan kegaduhan, kata Lukman. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu menilai mereka yang mempermasalahkan pernyataan Gus Yakut itu sekadar cari perhatian, panjat sosial, dan kurang kerjaan. Apalagi kalau sampai mau membawa masalah itu ke polisi. Makin terbaca motifnya ya, sekedar cari perhatian lah. Tidak salah apa-apa kok mau dilaporin ke polisi. Tapi kalau memang ada yang kurang kerjaan dan mau melaporkan Gus Yakut ke polisi, ya silahkan aja, boleh-boleh aja. Jika dengan melaporkan itu mereka merasa bahagia, saya persilahkan. Bukankah membahagiakan orang itu ibadah? Kata Lukman. Roy Suryo telah memotong video pernyataan Menteri Agama diambil 34 detik pada bagian yang bisa dia pelintir pengertiannya, membandingkan azan dengan gonggongan anjing untuk menciptakan permusuhan berdasarkan sara dan
menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan penodaan agama. Roy Suryo dengan sengaja mau menghilangkan pesan utama dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sebenarnya membahas soal suara-suara mengganggu yang tidak diatur. Menteri Agama Gus Yakut mencontohkan suara-suara toa dari masjid dan musola. Dia tidak menyebut secara spesifik soal azan. Suara itu tidak diatur. Toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Dan gonggongan-gonggongan anjing dan juga mesin-mesin truk. Artinya, Menteri Agama tidak hanya mencontohkan suara-suara mengganggu itu cuma gonggongan anjing saja, tapi juga toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain dan mesin-mesin truk. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian. Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Apakah azan bisa termasuk suara-suara yang mengganggu yang dimaksud oleh Menteri Agama? Jelas tidak. Karena dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, azan dan termasuk tarhim serta bacaan Al-Quran 10 menit sebelum azan diperbolehkan dengan pengeras suara luar. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri.